Selamat siang, perkenalkan nama saya Patricia Monica, saya dari kelas B11. Di sini kita akan mempelajari tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau para pendidik dalam menyampaikan materi kepada seorang siswa atau kepada para peserta didik. Pendapat lainnya juga mengatakan bahwa learning method merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar, mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga para pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan bisa tercapai dengan baik. Di sini kita juga akan mempelajari beberapa macam metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena seorang guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode satu ini memang dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis. Yang kedua, metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Menerapkan metode diskusi, misalnya dilakukan dengan membuat suatu kelompok yang bertugas membahas suatu masalah yang ada. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktekkan secara langsung yang sedang dipelajarinya. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip dengan ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai oleh metode lainnya seperti menyampaikan materi secara diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan muridnya. Yang kelima, metode resitas. Metode resitas ini biasanya mengharuskan seorang siswa membuat resumen tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen ini dilakukan melalui kegiatan percobaan atau suatu praktikum. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode karya wisata ini bersangkutan dengan tempat atau lingkungan. Metode satu ini juga menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Yang kedelapan, metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa atau kepada para peserta didik dengan merangsang, memanfaatkan, serta membuat sesuatu yang telah mereka pelajari. 9. Metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Dapat berupa perancangan skema, data, grafik, dan lain sebagainya. Ke-10, metode debat. Dalam metode debat ini, siswa diajak untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau secara perkelompok. Ke-11, metode mind-mapping. Pada metode pembelajaran ini merupakan cara berpikir secara runtun pada sebuah permasalahan yang ada dan bagaimana terjadinya serta penyelesaian suatu masalah. Di sini kita juga mempelajari beberapa fungsi dari metode pembelajaran. Ada beberapa fungsi metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran sebagai alat motivasi intrinsik. Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi intrinsik atau motivasi dari luar untuk seorang siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Yang kedua, strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Sehingga setiap guru atau perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Yang ketiga, sebagai alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab menyampaikan
materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran, maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Adapun tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para peserta didik atau para siswa agar mereka mampu menyelesaikan sebuah masalah. Adapun beberapa tujuan dari metode pembelajaran yaitu yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahan yang ada menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. Yang ketiga, mempermudah dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Yang kelima, mengantarkan suatu pelaksanaan pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Yang keenam, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Kesimpulan materi yang saya ambil adalah berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode pembelajaran tersebut, siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh para siswa. Namun, agar berbagai manfaat metode pembelajaran bisa tercapai dengan baik, maka seorang guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik seorang siswa. Dengan demikian, metode dalam pembelajaran yang digunakan akan tepat sasaran dan mempermudah para guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran juga menjadikan seorang siswa atau seorang para peserta didik terlatih dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.